Halo para ibu dan ayah, sudah tahukah Anda terkait pentingnya asuhan masa sebelum hamil? Baiklah, mari kita bahas bersama dengan saya, Dr. Piu. Asuhan masa sebelum hamil adalah kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat masih remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan untuk menjalani kehamilan yang sehat. Asuhan ini tidak terbatas pada ibu yang mempersiapkan kehamilan pertamanya, tetapi ditujukan pada seluruh perempuan yang ingin hamil tanpa memandang riwayat kehamilannya. Ada banyak sekali manfaat yang didapatkan jika para calon ibu dan ayah melakukan asuhan masa sebelum hamil. Dua manfaat yang paling penting adalah pertama, menyiapkan nutrisi ibu sejak masa sebelum hamil, dan yang kedua adalah kita mampu mendeteksi penyakit yang berpotensi membahayakan untuk kehamilannya. Berikut ini kami akan memperagakan asuhan masa sebelum hamil yang dapat para calon ayah dan ibu lakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang ada di tempat kita berada dimanapun itu. Pertama, deteksi dini gaya hidup yang tidak sehat. Kita harus memastikan apakah minum alkohol, apakah merokok. Nah, tentunya di sini ini menjadi poin yang sangat penting untuk kita perhatikan karena gaya hidup ini akan mempengaruhi juga untuk monitoring kehamilan dan persiapan untuk kehamilannya. Yang kedua, kita juga perlu melakukan deteksi penyakit yang diderita oleh para pasien. Apakah pasien ini mempunyai, tentunya ada penyakit-penyakit penyerta seperti hipertensi, penyakit jantung, penyakit gula, pemeriksaan tekanan darah, itu menjadi sangat penting. Dan tentunya juga saat ini kita juga harus menentukan status dari gizi dari si calon ibu hamil ini. Jadi semua ini menjadi suatu hal yang kita harus perhatikan, kita harus pastikan bagi para calon ibu yang ingin memasuki masa kehamilannya. Pertama, kita akan lakukan pemeriksaan tensi. Tensi ini menjadi penting sekali karena kita mau tahu si calon ibu hamil ini mempunyai riwayat hipertensi atau tidak dan kondisinya saat ini bagaimana. Saya izin kita periksa ya, Bapak. Baik, kita akan pastikan. Di keluarga tidak ada riwayat hipertensi? Tidak ada ya, selama ini baik-baik saja. Oke, pastikan cara memeriksanya benar, posisi juga harus sesuai, harus pas, kemudian kita dengarkan. Dan ingat, periksa tensi jangan langsung ketika pasien datang. Kadang tuh tensi akan tinggi, jadi biar rileks dulu, tenang dulu, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kita lihat. Wow, tensinya bagus, 110/70. Alhamdulillah, baik, nggak ada masalah ini. Oke, ini saya lepas, mohon izin. Baik, kemudian saya akan mengukur lengan atas ya. Penting nih, lengan atas ini menjadi poin untuk kita melihat status gizinya. Sudah cukup baik atau belum, kita sebut dengan lila, lingkar lengan atas. Mungkin lebih baik tangan bajunya agak diangkat sedikit, jadi sehingga kita bisa mengukur dengan lebih tepat dan seksama. Baik. Bagus, lingkar lengan atasnya 26 cm. Baik, insya Allah kondisi gizinya baik, untuk juga hipertensi, faktor tensinya juga normal. Ya, ini udah kita jadikan catatan penting pertama untuk kita tahu kesiapan calon ibu hamil tersebut. Oke, setelah kita lakukan pemeriksaan tensi, pemeriksaan lingkar lengan atas, kita akan lanjut pada pemeriksaan laboratorium. Jadi untuk pemeriksaan laboratorium, pertama kita akan melakukan pemeriksaan darah. Di sini kita akan mampu mendeteksi ada tidak faktor untuk terjadinya anemia, diabetes, kencing manis, kita mengenalnya, kemudian hepatitis B dan HIV. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan darah, kita juga akan lakukan pemeriksaan untuk urin atau pipisnya, sehingga kita akan tahu ada tidak faktor infeksi saluran kencing pada ibu tersebut. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan pemeriksaan infeksi menular seksual pada kelompok yang berisiko.
Setelah kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kita akan memastikan untuk pemberian imunisasi. Imunisasi di sini kita sebut sebagai imunisasi TT atau imunisasi tetanus toksoid. Kita pastikan calon ibu ini sudah mendapatkan imunisasi tersebut. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan dengan pemberian suplementasi. Suplementasi atau makanan tambahan yang akan kita berikan adalah asam folat 400 mikrogram yang akan kita mulai sejak 3 bulan sebelum hamil untuk mencegah kecacatan pada bayi. Jadi Bapak Ibu, saya akan berikan tablet ini, tolong diminum rutin sehari sekali tiap pagi, istilahnya mungkin setelah sarapan, untuk kita pastikan nanti kesiapan ibu untuk memasuki masa kehamilan, dan kita akan harapkan mampu mencegah kecacatan pada bayi. Setelah pemberian asam folat, kita juga akan pastikan status besi atau status dari anemia dari si ibu hamil, calon ibu hamil tersebut. Jadi kita akan berikan pemberian tablet tambah darah untuk mencegah atau mengobati kurang darah atau kita sebut dengan istilah anemia. Asuhan masa sebelum hamil dapat dilakukan di puskesmas terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Mudah bukan? Mari segera persiapkan kehamilan Anda dengan melakukan asuhan masa sebelum hamil. Demikian pemaparan video tentang asuhan masa sebelum hamil. Semoga bermanfaat. Terima kasih.